Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini, kita akan belajar cara yang lebih ringkas untuk membuat function tanpa perlu menyiapkan namanya, yaitu dengan cara membuat anonymous function dan arrow function. Kita mulai dari anonymous function terlebih dahulu ya. Anonymous berasal dari kata anonim yang berarti tanpa nama. Jadi kalau kita menggunakan fitur ini, maka kita bisa membuat function yang tidak memiliki nama. Khusus di dalam bahasa pemrograman PHP, anonymous function disebut juga dengan nama closure. Apa kegunaan dari anonymous function? Nah, anonymous function ini biasanya digunakan untuk mengirimkan function sebagai argumen pada function lainnya. Ini adalah sintaks dari anonymous function. Perhatikan bahwa biasanya setelah kata kunci function, kita mesti menyebutkan nama functionnya. Namun di sini kita tidak menggunakan nama sama sekali ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan tanda kurung dan menyebutkan apa saja isi parameter dari function tersebut. Kemudian kita beritahukan tipe data yang dikembalikan oleh function. Setelah itu seperti biasa kita menggunakan kurung kurawal dan menuliskan perintah-perintah yang dijalankan di dalam kurung kurawal. Nah, di dalam contoh ini, anonymous function kita simpan ke dalam variable hello. Jadi ke depannya kita bisa memanggil function tersebut dengan menyebutkan nama variable hello diikuti oleh tanda kurung dan argumennya. Nah, berhubung PHP menggunakan tanda dolar untuk nama variabelnya, jadi di sini terasa bedanya ya. Kalau kita memanggil function biasa, tidak menggunakan tanda dolar. Namun berhubung kita menjalankan function yang disimpan di dalam variabel, maka kita menggunakan tanda dolar diikuti oleh nama variabelnya. Kita langsung coba praktek. Kita coba dari cara function biasa terlebih dahulu ya. Misalkan kita buat function hello dengan parameter string name dan mengembalikan hasil yang berupa string. Di dalamnya kita return hello name baris baru. Setelah function, kita tampilkan hasil dari function tersebut dengan cara echo hello dengan argumen Budi. Nah, kalau kita jalankan, maka keluar hasil hello Budi. Oke, ini adalah cara biasa ya. Sekarang kita coba cara anonymous function. Kita copy paste dahulu kode yang di atas. Kita komentari kode lama. Lalu kita ubah function baru menjadi anonymous ya. Agar function menjadi anonim, maka kita hapus namanya. Sekarang menjadi function tanpa nama. Namun untuk menggunakan function ini, kita harus menampungnya ke dalam variabel. Jadi di depannya kita buat dahulu variabel ya. Misalkan kita beri nama variabel my function. Nah, untuk memanggil function tersebut, maka kita echo nama variabelnya my function. Diikuti oleh tanda kurung dan argumennya. Kita coba jalankan dan ternyata masih ada error ya. Karena anonymous function ini adalah sebuah ekspresi dan kita harus memberikan tanda titik koma sebagai tanda akhir dari ekspresinya. Berbeda dari function biasa yang tidak perlu titik koma. Kita jalankan lagi dan sekarang sudah tidak ada error dan kita mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya, kalau misalkan kita tidak mau menggunakan name sebagai variable, melainkan kita akses variable name yang berada di luar function. Apakah bisa? Kita coba dari function biasa terlebih dahulu ya. Kita hapus parameter name. Lalu di sebelum function kita buat variable name. Kita jalankan, ternyata dari dalam function tidak mengenal variable name. Kalau teman-teman masih ingat ada caranya ya. Kita deklarasikan dahulu bahwa kita menggunakan variable global name. Barulah kode kita bisa berjalan dengan benar. Sekarang kita coba di anonymous function. Kita hilangkan parameter name. Lalu kita jadikan variable di luar function. Nah, di anonymous function ini sintaksnya berbeda ya. Kita bukan menggunakan global,
melainkan kita deklarasikan dengan kata kunci use setelah tanda tutup kurung parameter. Setelah use, kita buka kurung dan kita sebutkan nama-nama variabel di luar function yang hendak kita gunakan. Namun di sini kita tidak bisa menggunakan type declaration. Jadi kita langsung menuliskan nama variabel name. Kalau kita jalankan, maka function menggunakan variabel name yang isinya Budi dari luar function. Yang menariknya di sini, variabel name yang berada di dalam function ini ternyata hanya mengcopy nilai dari variabel name di luar function. Jadi kalau kita ubah nilai variabel name di dalam function menjadi Skyson, kemudian setelah memanggil function, kita coba tampilkan lagi ya, nilai dari variable name. Kita lihat hasilnya. Di dalam function, nilai variable berubah menjadi Skyson, namun di luar function, nilainya tetap Budi. Yang lebih menariknya lagi, ternyata nilai dari variable ini di-copy pada saat deklarasi function. Kita coba pindahkan ya. Jadi perubahan nilai dari variable name berada di luar function setelah deklarasi. Kalau kita coba jalankan, nilai variable name di dalam function adalah Budi, sedangkan nilai name di luar function adalah Skyson. Jadi kalau nilai variable diubah setelah pembuatan function, maka nilai di dalam function tidak berubah. Apabila teman-teman ingin agar nilai di dalam function berubah mengikuti nilai variable di luar function, maka kita bisa menggunakan reference. Caranya, kita tambahkan simbol dan pada nama variable di dalam use. Sekarang perubahan yang dilakukan di luar function turut merubah nilai name di dalam function. Begitu juga kalau kita mengubah name di dalam function, maka di luar function juga turut berubah. Kalau kita coba var_dump variable myFunction, maka kita mendapatkan tipe datanya adalah object closure. PHP secara otomatis membuat closure untuk menyimpan function ke dalam variable. Kalau kita sudah mengerti mengenai object-oriented programming, kita juga bisa melakukan modifikasi terhadap object closure ini. Namun saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini, karena pada dasarnya kita menggunakan closure untuk mempermudah pekerjaan kita. Kita lanjutkan materi kita ke arrow function. Arrow function adalah cara yang lebih singkat untuk membuat anonymous function. Jadi kedua cara ini sama-sama menghasilkan closure. Namun bagi yang ingin menggunakan arrow function, perlu diingat bahwa cara ini baru diperkenalkan di PHP versi 7,4. Jadi kita harus menggunakan PHP versi 7,4 atau di atasnya. Kalau tidak, kita akan mendapatkan error karena sintaks ini masih belum dikenal oleh PHP. Apa saja perbedaan antara arrow function dengan anonymous function? Arrow function bisa secara otomatis menggunakan variabel di luar function tanpa perlu kita deklarasikan menggunakan kata kunci use. Namun kita hanya bisa menggunakan variabel dengan cara value, tidak bisa menggunakan cara reference. Isi dari arrow function hanya bisa mengandung satu buah ekspresi. Jadi kode di dalam arrow function hanya bisa satu baris dan harus langsung mengembalikan nilainya. Ini adalah contoh dari sintaks arrow function, mirip dengan anonymous. Namun yang tadinya kita mesti menggunakan kata kunci function, sekarang dipersingkat menjadi fn. Kemudian kita sudah tidak perlu menggunakan kata kunci use, dan tidak perlu menggunakan kurung kerawal dan kata kunci return. Kita bisa menuliskan anak panah dengan menggunakan simbol sama dengan dan lebih besar. Lalu kita bisa langsung menuliskan satu buah ekspresi yang akan dikembalikan ke luar function. Kita coba praktek ya. Kita copy paste kode sebelumnya. Kita komentari kode lama. Nah, kode yang baru ini akan kita ubah menjadi arrow function. Pertama kita pindahkan dahulu statement yang mengubah nilai variable name ke setelah function. Secara isi dari arrow function hanya boleh mengandung satu buah ekspresi. Kemudian kita ubah kata kunci function menjadi fn. Kita hapus kata kunci use. Kita hapus kurung kerawal dan kata kunci return. Kita ganti menjadi
sama dengan dan lebih besar, sehingga membentuk arrow. Kalau kita jalankan, hasilnya tetap sama dengan anonymous function ya. Nilai dari variable name di dalam function di-copy pada saat pembuatan function, sehingga perubahan name setelah pembuatan function sudah tidak merubah nilai name di dalam function. Hasil dari arrow function adalah hello Budi, walaupun nilai variable name di luar function telah berubah menjadi Skyson. Sedangkan tipe data dari arrow function adalah object closure. Di sini kita masih menggunakan type declaration untuk hasil dari arrow function ya. Namun kalau ingin lebih singkat, biasanya type declaration-nya juga dihapus. Hasilnya tetap sama ya. Pada awal video tadi, saya mengatakan bahwa anonymous function digunakan untuk mengirimkan function sebagai argumen. Sekarang kita masuk ke cara implementasinya ya. Di sini kita belajar tipe data baru, yaitu tipe data callable, yang isinya adalah sebuah function. Kita lihat ke contoh kodenya. Misalkan kita membuat function hello dengan dua buah parameter. Parameter pertama adalah nama yang hendak kita sapa, sedangkan parameter kedua adalah function yang mengatur penggunaan huruf besar atau kecil pada kalimat sapaan tersebut. Untuk parameter kedua ini kita menggunakan tipe data callable. Di dalam function, kita bisa menjalankan callable dengan memanggil fungsi callUserFunc atau singkatan dari callUserFunction. Argumen pertama adalah nama function callable-nya, sedangkan argumen kedua dan berikutnya adalah argumen yang digunakan untuk memanggil function callable. Pada saat kita memanggil fungsi hello, maka kita harus mengirimkan function sebagai argumen kedua. Kita sudah belajar 3 cara untuk melakukan hal ini ya. Dimulai dari cara pertama yang diajarkan pada video sebelumnya, yaitu variable function, dan cara kedua dan ketiga yang diajarkan pada video ini, yaitu anonymous function dan arrow function. Pada slide ini, kebetulan kita menggunakan cara variable function. Seperti biasa kita langsung praktek. Kita buat dahulu function hello dengan parameter string name dan callable case. Pertama kita buat dahulu variable hasilnya yang berisi hello name. Hello-nya huruf kecil aja ya, supaya efek dari case-nya berasa. Dan diakhiri oleh baris baru. Kemudian kita panggil echo. Dan kita panggil dahulu function callable dengan menggunakan callUserFunction. Argumennya adalah case dan result. Di luar function, kita coba panggil hello menggunakan argumen Budi dan str to upper dalam bentuk string ya. Kita coba jalankan dan kita mendapatkan hello Budi yang menggunakan huruf besar semuanya. Nah, ini adalah cara pertama untuk menggunakan callable ya, yaitu menggunakan cara variable function. Selanjutnya kita coba cara kedua, yaitu anonymous function, untuk membuat fungsi baru yang menghasilkan title case. Kita panggil hello, argumen pertama Budi, kemudian argumen kedua adalah kata kunci function dengan argumen name, yang hasilnya mengembalikan UC word, kemudian str to lower dari name. Kita coba panggil. Kalau kita jalankan, maka pemanggilan kedua menghasilkan hello Budi yang menggunakan title case. Untuk cara ketiga, kita ubah anonymous function menjadi arrow function. Kita copy paste dahulu ya. Pertama kita ubah dahulu kata function menjadi fn. Kemudian kita hapus kurung kurawal. Dan kata kunci return diganti dengan simbol anak panah. Dan kita coba jalankan ya. Kita mendapatkan hasil yang sama. Hanya saja kodenya menjadi lebih singkat karena menggunakan arrow function. Kita lihat kembali ke dalam function hello ya. Kalau pada awal video kita memanggil callable dengan cara menyebutkan nama variabelnya diikuti oleh tanda kurung. Sebenarnya sama saja ya. Jadi kalau perintah echo ini kita komentari, kita ganti menjadi echo
variable case, langsung tanda kurung, argumennya result, dan kita jalankan, hasilnya tetap sama. Jadi di sini kita hanya melihat alternatif cara lain untuk menjalankan callable. Nantinya pada saat menuliskan kode, teman-teman boleh memilih cara mana yang lebih enak untuk digunakan. Di sini kita sudah melihat jelas cara menggunakan anonymous dan arrow function tanpa menggunakan nama sama sekali. Jadi cara ini sebenarnya digunakan untuk mengirimkan function sebagai argumen, di mana kita yakin function tersebut hanya digunakan satu kali saja, sehingga kita tidak perlu repot memikirkan nama untuk menyimpan function tersebut. Kelemahannya adalah kita tidak bisa menggunakan ulang functionnya, namun kita mendapatkan kelebihan yaitu kita bisa lebih cepat menciptakan functionnya karena tanpa nama dan menggunakan sintaks yang lebih sederhana. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.